Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Aris Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini kita akan membahas kembali tentang Google Hacking, di mana kita akan mengekstrak banyak data atau data tertentu secara spesifik melalui mesin pencari yang bernama Google. Sebenarnya ada banyak sekali referensi di Google sendiri ya. Contohnya saya coba langsung cari Google Hacking. Di sini ada Google Hacking Database. Ini lebih ke DORC atau kata kunci yang biasa digunakan untuk hacking secara praktis ya. Cuman kita tidak akan ke sana, kita akan fokus ke referensi yang ada di Wikipedia ini. Kita langsung scroll aja ya. Kalau di referensi yang ada di Wikipedia ini ada beberapa, baik dari Google sendiri atau dari website yang lainnya. Kita akan langsung saja menggunakan referensi yang ini, Google Help Cheat Sheet ya. Saya klik aja. Cheat sheet yang dikeluarkan oleh Google ini cukup lengkap ya. Jadi teman-teman bisa fokus pada tulisan yang berwarna hijau ya. Di sini ada tulisan site ya. Ada site, kemudian nama webnya apa, kemudian di sini ada image size, kemudian ada penggunaan ad ya. Ada penggunaan dolar, ada penggunaan tanda hash atau crash, kemudian ada penggunaan tanda min ya, tanda min, kemudian ada penggunaan tanda kutip ganda, ada penggunaan titik dua, ada penggunaan or, ada penggunaan site, penggunaan related, dan case. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu adalah site. Nah, kata kunci site ini meminta pada Google bahwa sumbernya hanya dari website yang kita inginkan saja. Contohnya seperti ini. Saya buka tab baru, kemudian saya buka Google lagi. Contohnya saya akan mencari tentang Bitcoin. Kalau kita perhatikan hasil yang dimunculkan pada Google pencarian ini, itu adalah sebanyak 721 juta ya hasil. Jadi ada link sebanyak 721 juta yang bisa kita lihat nantinya. Dan halaman pertama ini kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 link, ada 7 sama yang paling atas nih ya. Perintah site ini ya, perintah site itu meminta pada Google bahwa kita ingin berita atau ingin artikel yang sumbernya dari site tertentu. Contoh, saya menggunakan kata kunci Bitcoin, kemudian situs yang saya inginkan itu hanya dari Kompas misalkan, kompas.com. Nah, menggunakan site ini maka hasil pencariannya itu hanya dari website yang bernama kompas.com. Bisa teman-teman perhatikan ya di sini, kata kunci Bitcoin, site.2kompas.com, maka hasilnya adalah www.kompas.com. Di sini juga kompas.com. Yang di bawah juga sama, kompas.com. Ini juga. Jadi semua yang muncul ini hanya dari kompas.com. Jadi untuk link yang dari kompas.com itu ada sebanyak 133.000 artikel atau link yang bisa kita klik nantinya. Atau simpelnya, kompas.com telah membuat artikel atau berita tentang Bitcoin sebanyak 133.000 kali atau 133.000 artikel. Contohnya lagi, saya akan ubah dari Kompas menjadi detik.com. Dari hasil pencarian ini, detik.com telah membuat artikel sebanyak 11.200 artikel yang bertemakan tentang Bitcoin. Kayak gitu ya. Atau kita contohkan yang lain lagi, misalkan kita pakai kompasiana.com. Nah, di Kompasiana itu ada artikel sebanyak 9.630 link atau URL atau artikel
yang berisi tentang Bitcoin. Kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ubah BI misalkan ya, BI GoID. Nah, Bank BI atau website BI GoID itu membahas tentang Bitcoin sebanyak 70 kali atau 70 artikel. Jadi kebayang ya, jadi perintah site ini kita gunakan untuk meminta data pada Google khusus pada website tersebut saja. Jadi yang ditampilkan tidak ada link atau artikel yang merujuk pada website selain yang kita minta ini. Ya, itu kalau misalkan kita menggunakan nama domain atau nama website secara lengkap. Nah, sebenarnya ada cara lagi, kita bisa menghilangkan depannya nih. Kita hanya ingin menerima semua artikel tentang Bitcoin pada domain GoID. Jadi semua domain yang digunakan pemerintah, di mana itu adalah .go.id, yang akan kita jadikan referensi. Dari sini kita bisa langsung klik cari. Kita cari. Nah, semua dari total seluruh website pemerintah yang ada, ya, yang membahas Bitcoin itu ada sebanyak 76.800 artikel. Jadi websitenya ada Kominfo Go.id, ini juga sama ya, Kominfo ID, ada Badung Cup Go.id, ada Wonogiri Cup Go.id. Jadi semuanya ya domainnya itu adalah Go.id. Kalau misalkan kita ubah jadi .net, maka semua yang muncul di sini adalah domain.net, yaitu domain.net yang membahas tentang Bitcoin. Jadi ada artikel sebanyak 31.100.000 domain.net yang membahas tentang Bitcoin. Nah, dari kata kunci ini saja kita sudah bisa melakukan filtering atau ekstraksi data dari domain tertentu, baik itu domain.com, .net atau dari situs tertentu. Yang tentu kita harus menyertakan nama domainnya pada perintah site ini. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi dan eksperimen sendiri tentang perintah site ini untuk mendapatkan apa yang teman-teman cari di Google tentunya. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.